bagi saya untuk bisa mempresentasikan bagaimana bentuk RPP saya. RPP saya ini tidak jauh beda ya dari Pak Dedi, Bu Dian, Bu Sawa ya. Mungkin cara kami menyampaikannya itu yang agak berbeda gitu ya caranya ya. Untuk RPP-nya sama saya yakin itu. Tapi punya saya maaf kemudian saya diedit kok itu. Nanti tunjukkan sebut Pak Dedi. Iya. Baik. Yang pertama itu untuk kompetensi dasar saya yang mengenai materi saya yaitu pengetahuan dasar geografi, KD-nya itu memahami pengetahuan dasar geografi dan upayanya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keduanya menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Nah, untuk kegiatan pertama itu waktunya 5 menit. Ya, itu kita estimasikan lah. Biasanya itu tidak sesuai ya. Kalau kita apalagi sekarang PJJ. Yang pertama itu, yang poin pertama, guru melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan peserta didik melalui WhatsApp group. Kalau saya menggunakan WhatsApp group ya. Ya, WhatsApp group. Ya, WhatsApp. Ya, maaf. Kadang-kadang lidah ini lidah kampung muncul. Ya. Mohon dimaklumi Bapak Ibu. Ya, WhatsApp group ya. Mengenai bagaimana pembelajaran hari itu dilakukan. Kemudian yang kedua, peserta didik diminta untuk mengklik tautan. Biasanya saya materinya menggunakan Google Form ya. Kemudian ya Google Form itu. Kemudian untuk tanya jawabnya itu saya menggunakan WhatsApp group atau WA group ya. Ya, WhatsApp. Oke. Saya menggunakan itu. Untuk absennya juga saya menggunakan WA group juga, Bapak Ibu, untuk anak-anak. Selanjutnya, yang ketiga, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa. Biasanya untuk salam pembuka ini saya akan menggunakan kata-kata selamat pagi semuanya. Kembali lagi bertemu dengan Ibu, meskipun hanya lewat online saja, seperti itu. Sebelumnya kita pada hari ini belajar mengenai materi ini. Kemudian saya menyuruh mereka berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, meskipun doanya dari rumah masing-masing atau tempat masing-masing. Setelah itu, yang keempat, selama pembelajaran berlangsung, peserta didik diminta untuk mengisi absensi melalui WA group yang dikirimkan melalui chat WA group juga. Nah, saat absensi ini benar kata Bu Sawa tadi, biasanya siswa itu mereka pagi-pagi sudah duluan untuk absensi ya. Jadi meskipun mereka sudah duluan absensi, tapi saya selalu mengingatkan mereka untuk tidak lupa mengabsensi pada hari itu. Karena kadang-kadang ada mungkin siswa yang kadang-kadang susah bangun tidur, seperti itu. Selanjutnya, di apresiasi itu kan mengenai atau berkaitan dengan materi apa yang akan diajarkan atau mungkin materi sebelumnya yang sudah dibahas. Di situ saya akan memberikan mereka kadang-kadang evaluasi yang meskipun waktunya tidak lama, karena kalau di WA itu kan saya pakainya ibu-ibu yang voice call, voice note itu ya kan, saya jelaskan evaluasi sedikit ke mereka. Nanti kalau panjang takutnya mereka bosan. Kemudian setelah itu barulah saya menyampaikan materi yang ingin saya ajarkan pada hari itu. Dan pada hari itu materinya itu sudah saya berikan kepada mereka melalui aplikasi tadi Google Form itu ya. Ya, meskipun salah sebut nih, tapi mungkin ada Google-nya itu betul lah Bu. Ya, baik. Itu mengenai persepsinya, di mana saya memberikan materi tersebut melalui aplikasi tersebut. Dan untuk sesi tanya jawabnya, saya menggunakan WA group. Di situ
di WA grup, saya akan berikan mereka kesempatan untuk bertanya mengenai materi saya. Jika ada yang belum paham, silakan bertanya. Dan kadang-kadang saat melakukan diskusi tanya jawab itu, mereka itu mungkin bahasanya tidak sopan di situ. Tetapi ya meskipun tidak sopan, pasti tetap mengacu pada materi atau pertanyaan kemana itu. Dan terkadang ada yang satu kali pertemuan pertanyaannya ada 8, ada 5. Nah itu yang pertanyaan itu biasanya orangnya itu saja siswanya. Mungkin yang lainnya saya tidak tahu antara ada dan tiada di situ, tapi ada absennya. Ya. Selanjutnya, itu tadi yang persepsi. Sekarang untuk intinya, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi dari materi saya, itu pengetahuan dasar geografi. Yang kedua, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi gambar yang berkaitan dengan materi geografi fisik. Karena mengenai geografi fisik, itu kan tadi saya katakan bahwa materinya itu ada di aplikasi yang sudah saya kirimkan. Di situ saya setiap materinya, setiap misalnya pengertian geografi adalah bla bla bla, kemudian di bawahnya itu saya akan tampilkan gambar. Jadi mereka tahu kalau misalnya geografi fisik, contohnya gambarnya seperti apa, seperti itu, dan seterusnya ya. Selanjutnya, yang ketiga, guru dan peserta didik menciptakan interaksi tanya jawab baik antar sama peserta didik maupun dengan guru melalui forum diskusi. Itu tadi pertanyaan atau tanya jawab antara saya dengan siswa-siswa saya di situ. Selanjutnya yang keempat, guru memberikan kesimpulan mengenai materi tersebut. Saya setiap kali memberikan materi atau belajar daring, saya selalu memberikan kesimpulan setelah diskusi tanya jawab antara guru dan siswa. Itu saya selalu lakukan. Ya meskipun kadang-kadang saya tepi, kadang-kadang juga saya voice note juga. Seperti itu. Nah di situ juga ada, setelah saya memberikan pelajaran inti atau materi anak-anak tadi, tujuan dari materi saya itu yang pertama, siswa itu dapat mendeskripsikan pengertian daripada geografi. Kemudian siswa juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya perbedaan aspek-aspek geografi. Yang ketiga, dapat memahami geografi fisik, geografi sosial, dan geografi regional. Untuk penutup, yang pertama, peserta didik diminta untuk mencatat poin-poin penting melalui link tadi. Nanti saya sebut lagi ya Google Form itu. Kemudian yang kedua, peserta didik mensubmit hasil rangkumannya. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk melakukan penilaian diri melalui link yang dikirimkan setelah pembelajaran selesai. Nah di sini biasanya saya itu selalu bilang ke mereka, coba kamu evaluasi diri kamu sendiri, materi mana sih yang sebenarnya kamu tidak pahami. Setelah itu kamu catat di buku, kemudian kamu kirim ke saya, ke WA saya Japri, seperti itu. Jadi dia bisa mengevaluasi dirinya sendiri dan saya juga bisa mengevaluasi saya sendiri. Mengapa sih anak ini tidak mengerti? Apakah apa yang kurang dari materi yang saya sampaikan atau materi yang sudah saya berikan itu? Kemudian yang poin keempat, guru menyampaikan materi dan teknisi mekanisme pembelajaran yang akan dibahas untuk pertemuan selanjutnya. Itu pasti harus kita lakukan saat pelajaran daring, bisa menggunakan aplikasi tertentu. Itu harus, karena kenapa? Itu adalah persiapan anak-anak kedepannya untuk mereka belajar. Karena kan mereka tuh malas, jujur saja anak-anak tuh banyak malas baca materi yang kita berikan. Kemudian yang kelima ya pasti berdoa setelah pelajaran tersebut. Meskipun kadang-kadang ketika guru saya mengatakan mari kita berdoa bersama sebelum mengakhiri, tapi
yang menjawab respon di situ 2-3 orang, tak apa-apa, yang penting jadilah ada yang hadir seperti itu. Iya benar. Mungkin mereka udah absen, udah baca materi, kabur atau kemana? Entah ada yang melayang-layang lah, atau ada yang kerja lah, pokoknya itulah banyak sekali masalah anak itu. Dan untuk penilaiannya saya menggunakan jurnal sikap. Nah, pada jurnal sikap itu kan tergantung kepada individu masing-masing. Dan saya biasanya menilainya itu dari kata-kata mereka atau sikap mereka ketika pembelajaran dari dilakukan. Kita bisa menilai mereka itu lewat dari cara mereka merespon kita. Merespon kita, menghubungi kita, itu kita bisa tahu, oh anaknya ini baik gak sih? Oh anak ini sikapnya seperti ini ternyatanya. Meskipun ya, kalau kelas 10 itu tidak pernah ketemu atau jarang sekali ketemu. Tetapi kita, kalau saya sendiri, saya bisa perasaan saya itu kadang-kadang kuat juga. Saya bisa nilai, oh anak ini ternyata begini, anak ini ternyata begini, dilihat dari bagaimana cara dia merespon kita sebagai guru di WA group, ataupun dia menghubungi kita saat mengumpulkan tugas dapri. Itu dia. Selanjutnya untuk penugasan saya biasanya menggunakan LKPD juga dan menggunakan Google Form juga. Itu biasanya uraian dan pilihan ganda. Jadi bervariasi saya memberikan itu tugasnya. Dan terkadang mungkin pertemuan itu ada 7 kali punya saya. Dan saya tidak dalam 7 kali itu tidak selalu memberikan tugas atau soal evaluasi. Jadi saya bisa memberikan 4 tugas saja biasanya seperti itu. Mungkin penjelasan saya yang singkat, tidak beraturan ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Selamat siang. Ya, tadi sudah dipaparkan ya pelajaran tentang geografi ya. Tadi apa itu ilmu geografi dalam menarik pengertian geografi tadi ya. Itu sudah benar Ibu jadi menanya ke siswa. Jadi jangan langsung Ibu memberi pengertian ya, tapi menarik dari pendapat dari siswa dulu ya, itu sudah benar ya. Langkah-langkahnya juga sudah baik ya, sudah sesuai. Kemudian di penutup tadi itu menarik sekali ya. Jadi dengan cara menyimpulkan bersama siswa ya. Kemudian baru Ibu simpulkan ya dari siswa dulu. Nah ini udah sesuai. Jadi dalam memahami ilmu geografi ini itu diambil dari pendapat siswa dulu ya. Ditarik dari pendapat siswa dulu. Jadi bukan guru yang aktif di sini sudah melibatkan siswa dalam pembelajaran secara aktif ya. Aktif atau tidak Bu siswanya Bu? Dengan siswa itu mungkin tergantung mood ya Bu, mereka tuh Bu. Oh, tergantung. Iya, biasanya itu ketika jadwal minggu ini misalnya Bu. Iya. Mereka tuh sangat aktif. Tiba-tiba kemudiannya ada 2-3 orang aja yang muncul yang nanya. Nah itu mungkin ada faktor lain kali Bu ya. Iya. Mungkin saya yang salah atau mereka. Tidak, Ibu tidak Itu salah. Ibu tidak masalah. Nggak bisa jawab Bu. Saya suka dengan pribadi Ibu nih ya. Apa ya? Apa adanya gitu ya. Sederhana tapi semangat 45 ya. Mudah-mudahan siswanya juga semangat 45 sesuai dengan Ibu ya. Ini ya Ibu termasuk tipe yang menarik ya. Untuk sebagai guru menarik. Artinya punya semangat ya, punya semangat. Mudah-mudahan siswanya juga semangat seperti Ibu ya. Nah, itu walaupun salah tidak peduli ya. Dalam pengucapan biasa Bu, biasa ya. Kadang ada yang nyebut WhatsApp, ada yang WhatsApp ya, tidak apa-apa ya. Ya, ada Bapak Ibu yang mau nyampaikan, silahkan Bapak Ibu. Ya langsung Pak tulis ya katanya Pak. Kan kami tadi di supervisi Bapak ini. Ini sekalian supervisi kan? Jangan supervisi kami ya Kak. Langsung wilayah PKG. Wilayah PKG. Ya Bibi. Bapak mau lihat juga share apa yang masih di Belum. ini
sudah bagus dibuat runut dan berkesinambungan. Ada aspek-aspek yang sifatnya pengetahuan, aspek-aspek yang sifatnya sikap juga sudah terangkat di situ. Dari pengenalan pelajaran geografi di peserta didik yang sebelumnya belum pernah ada pelajaran geografi, meskipun di SMP ada pelajaran IPS. Kita masih menggunakan kurikulum 2013. Satu kalimat yang cukup menariknya, menjadi intens, menjadi perhatian ya, bahwa anak kita itu malas membaca. Ada satu bagian yang dibuat itu Wakila, padahal itu adalah kompetensi yang memang harus kita rapikan di era globalisasi. Sehingga daerah kalau di asesmen nasional itu dua kompetensi yang diuji untuk anak, yaitu kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Kompetensi literasi dan kompetensi numerasi yang diangkat di AN itu, saya tidak memilih AN-nya. AN saya lihat bukan sebagai tujuan, tapi sebagai instrumen memperbaiki pendidikan di negeri ini. Pasti dikemas dalam pijakan teori, dasar-dasar sosiologis, dasar-dasar teoritis yang kuat. Mengapa untuk aspek pengetahuan hanya mendapat porsi 20% dari dari instrumen AN itu. Pertanyaan-pertanyaan AN itu hanya 20%. Yang sifatnya aplikasi, yang sifatnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari, instrumen AN itu menempati porsi 50%. Sedangkan penalaran itu menempati porsi 30%. Ini adalah sebuah tantangan bagi kita semua dalam rangka merancang dan mendesain pembelajaran, meskipun yang memberikan respon positif atas tugas literasi itu relatif kecil, perlu terus kita pertahankan ya, terus kita pertahankan. Mungkin kalau sekarang katakan tadi hanya 1-2 orang ya yang kemudian menjadi bertanya sebagai wujud atau indikator bahwa dia telah melakukan berliterasi, itu barangkali dengan modifikasi tertentu, misalnya mengecilkan bahan literasinya, itu mungkin baru kemudian membesar, mungkin jumlah yang memberikan umpan balik untuk bertanya tadi menjadi lebih banyak dari waktu ke waktu. Itu yang tinjauan, sekaligus juga semacam saya mengingatkan diri saya sendiri ya, bahwa kita memang perlu terus untuk memodifikasi. Kalau kira-kira yang baik ya terus kita pertahankan,
yang kurang baik dan tidak reliable dengan tujuan yang dikembangkan oleh pemerintah, ya kita ubah. Itu tapi sebagai seorang pembelajar, ya, sebagai seorang pembelajar, Pak Akila adalah pembelajar yang tangguh, ya, seorang pembelajar yang tangguh, yang orangnya open, apa adanya, bukan ada apanya. Kalau saya tuh ada apanya. Beliau adalah pembelajar tangguh dan apa adanya, yang akan maju, ya, yang akan maju, kemudian memperbaiki diri dari waktu ke waktu, dari bagus nanti menjadi amat bagus. Itu yang bisa saya sampaikan. Pukulnya pukul 3:04. Tidak terasa ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini boleh kembali nih? Iya boleh. Ya beri aplaus sekali lagi ya Bu. Mik nih, Bek lah. Woi masuk kontak.